Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat ya. Dan hari ini adalah kita belajar ujian praktek pelajaran prakarya ya, semangat tetap. Nah, kalau anak-anak ustazah kelas 9, jadi nggak canggung ya kalau kita mau ujian praktek prakarya, udah terbiasa ya anak-anak ustazah. Nah, untuk hari ini kita ujian prakteknya adalah membuat desain. Nah, kita di sini soalnya buatlah sebuah desain produk kerajinan bahan keras ya. Buatlah sebuah desain produk kerajinan bahan keras dan diwarnai ya anak-anak ustazah. Nah, untuk desainnya anak-anak ustazah terserah anti membuat desain apa, yang penting kerajinan dari bahan keras. Nah, kita kan sudah belajar ya anak-anak ustazah ya tentang kerajinan dari bahan keras, apa saja termasuk bahan keras ya. Di situ ada kayu, logam, rotan dan lain sebagainya ya. Nanti udah paham lah ya. Kalau memang kurang paham, baca lagi teori kita dari awal. Apa aja kerajinan bahan keras, apa aja yang termasuk di kerajinan bahan keras. Nah, sekarang buatlah desain produknya ya, desain produk kerajinan dari bahan keras. Terserah, nanti boleh membuat desain sebuah lukisan kaca, terserah. Ini contoh ya, boleh. Nah, berarti di lukisan kaca itu yang akan anti buat nanti adalah motifnya. Nah, jadi kelihatan dia ada sebuah kaca terus ada motifnya. Jadi buat desainnya ya anak-anak ustazah. Nah, nanti anak-anak ustazah, di dalam desain ini yang akan ustazah beri penilaian di sini adalah yang pertama adalah keaslian dan atau keoriginalitas desain. Nah, jadi ustazah akan tahu di saat anak-anak ustazah menjiplak desain orang lain. Ya, ustazah tidak mau anak ustazah menjadi seorang plagiat. Jadi harus benar-benar karya anak ustazah. Dan ustazah tahu kemampuan anak ustazah seperti apa ya. Jadi ustazah akan dalam penilaian akan paham itu. Ini asli apa bukan punya si fulanah. Nah, ya, ingat itu. Nah, yang kedua itu dibuat pada buku gambar A4 ya anak-anak ustazah, A4. Nah, jadi jangan buku itu dikoyak menjadi kertas satu lembar, jangan dikoyak. Ustazah tidak suka menerima tugas dalam bentuk kertas selembar kecuali memang seperti itu soalnya atau perintahnya ya. Ustazah mau semua tugas-tugas anti terekap di dalam satu tempat atau dalam satu buku ya. Nah, buat di buku gambar A4. Nah, waktu pembuat di buku gambar itu harus diperhatikan ya anak-anak ustazah ya, yang namanya keseimbangan atau balance-nya ya. Jadi buku gambar itu terserah mau dikasih garis pinggir atau tidak, itu terserah. Nah, nanti bisa menempatkan desainnya. Jangan sampai pula anak ustazah membuat desain cuma pojok atas sedikit gitu, atau di tengah-tengah kecil gitu. Tidak ya. Nah, kalau buku gambar A4 anak-anak ustazah semua sudah paham ya buku gambar A4. Nah, ustazah Raza masih punya yang kemarin kelas 8 kita nggak penuh memakainya. Nah, itu masih bisa dimanfaatkan, silahkan, tidak masalah ya anak-anak ustazah ya. Nah, dibuat di buku gambar A4, dan cara menggambar di buku A4 ustazah sudah pernah mengajarkan kelas sebelumnya. Nah, sekarang sudah paham lah ya anak-anak ustazah, sudah besar, udah gadis ini ya. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi harus asli desain anti atau original ya. Yang kedua buat di buku A4 diperhatikan keseimbangannya ya, balance-nya, kerapiannya ya. Nah, habis itu diwarnai ya anak-anak ustazah. Diwarnai terserah anti mau warnai pakai pensil warna, pakai krayon, pakai cat air, pakai cat poster kalau memang masih ada kayaknya ya cat posternya, atau pakai akrilik, terserah, silahkan. Yang penting tidak memberatkan. Apa yang ada di dekat anti sekarang, ustazah yakin anti pasti punya pewarna ya. Yang namanya anak sekolah ada pewarna, paling enggak punya kelir atau krayon di dalam peralatan sekolahnya ya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang waktu pengumpulan ya. Ustazah kasih waktu yang panjang sampai jam 8 malam atau jam 20 nanti malam ya. Cukup panjang ya.
Dari jam sekarang sampai ke jam 20 cukup banyak waktu untuk membuat sebuah desain produk. Jadi masih ada waktu untuk browsing, desain seperti apa gitu ya, untuk menumbuhkan ide-ide kreatif kita. Jadi masih ada waktu untuk melihat, ya mau melihat majalah silahkan, mau browsing di Google silahkan, tidak masalah, tidak ada larangan ya. Nah, dikumpul paling lama jam 8 atau jam 20. Nah, anak-anak ustazah tekankan di sini ya. Kalau anti mengumpulkan lewat dari jam 8, mohon maaf ustazah tidak terima ya. Nah, dan ingat ini adalah ujian praktek ya, ujian UTS. Jadi untuk mengisi rapor tengah semester anti. Jadi jangan sampai bermudah-mudah tidak membuat. Ya udahlah anak tidak buat. Nah, jangan sampai timbul perasaan seperti itu ya. Nanti diamini syaitan, dijadikannya betul ya. Nah, jadi jangan sampai terbersit di hati atau di pikiran seperti itu. Anak harus mengerjakan. Ini tanggung jawab anak, ini kewajiban anak sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak yang disekolahkan orang tuanya. Oke? Nah, itu harus diingat. Jadi dikumpul paling lama jam 8 sampai jam 9. Nah, sekarang fokus untuk ujian praktek. Untuk kisi-kisi UTS ya, untuk ujian tulis nanti akan ustazah share ke grup kelas anti. Ustazah akan berikan ke wali kelas. Nah, nanti akan di-share di grup kelas. Jadi memudahkan anti ya. Sekarang fokus dulu untuk prakteknya dan jangan sampai tidak mengumpul. Ya, ustazah paham, ustazah harap anak-anak ustazah sudah paham ya, sayang ya. Oke, selamat bekerja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.